hidup saudara itu berarti atau tidak. Ya. Kalau sudah merasakan hidup saudara berarti hari ini, maka mungkin saudara tidak terlalu memerlukan khotbah ini. Tapi nggak apa-apa, perlu mengingatnya supaya satu kali kelak apabila ada saat-saat di mana saudara merasakan hidup Anda berarti, khotbah hari ini akan berguna bagi saudara. Ya. Tetapi kalau saudara saat ini sedang merasakan sebuah hidup yang berarti, maka khotbah ini sangat tepat buat saudara. Saya berikan sedikit contoh saja mengenai hidup yang berarti. Ada seorang, mungkin seorang ayah, seorang papa. Ketika dia masih muda, dia bekerja, cari uang, dan dia cukup berhasil. Dia membiayai rumah tangganya, anak-anaknya dicukupi, diberikan sekolah yang baik, istrinya dicukupi, rumah tangga itu tidak pernah kekurangan uang. 1 tahun minimal sekali mereka bisa jalan-jalan ke luar negeri. Kalau lagi di Jakarta, mereka bisa makan di restoran yang baik, yang mewah. Ya. Dan sang ayah ini merasakan hidup yang berarti. Anak-anaknya semua seringkali bertanya sesuatu kepada dia, minta nasihat kepada dia. Dia merasa hidup yang berguna, hidup yang berarti. Tapi satu kali kemudian ketika dia sudah cukup lanjut usia, dia sudah nggak bekerja lagi, ya, nggak ada penghasilan yang baik, anak-anaknya semua sudah menikah, berkeluarga, tinggal rumah masing-masing, nggak ada lagi yang minta nasihat sama dia, ya, nggak ada lagi anak-anak yang membutuhkan duitnya dia, ya. Ya mungkin butuh kalau dia punya warisan banyak buat nanti, ya. Tapi kalau seandainya tidak, anaknya udah nggak butuh sama dia nggak punya pekerjaan lagi, sehingga dia sering mengatakan, hidup saya udah nggak ada artinya sekarang, ya, nggak ada yang membutuhkan saya. Bisa seperti itu sekalian, ya. Makanya saya mengkhotbahkan ini adalah ketika suatu saat saya tiba-tiba saya merasakan, ya ini contoh hidup saya sendiri. Ini perlu buat saudara, supaya saudara tahu, ya. Saya merasakan hidup saya tidak berarti, sekalian. Ya, ada sesuatu hal. Apakah saya tidak membuat sesuatu? Saya membuat sesuatu. Ya, dulu saya berbisnis dan dalam bisnis itu kami tidak kekurangan. Ya, saya masih ingat masa-masa itu kalau saya bawa uang ke rumah, saya taruh saja di laci di lemari kami. Lalu dipakai semuanya, dan istri saya bilang, duit udah habis nih, katanya. Oh nggak apa-apa, saya isi lagi. Ya. Dengan santai saya ambil uang saya isi lagi, sekalian. Ya. Jadi waktu itu seperti itu, sekalian. Ya. Bukan berarti sekarang kami kekurangan, kami masih bisa makan kok, tetap makan sehari-hari, nggak kekurangan, ya. Makan ayam goreng, makan daging dan sebagainya, masih bisa, sekalian. Ya. Nah, sekarang anak sudah menikah semua, sudah berkeluarga. Nggak ada lagi yang minta nasihat. Apakah saya merasa hidupku tidak berarti? Tidak, sekalian. Meskipun kondisi seperti itu, saya tidak pernah merasakan di dalam kondisi itu hidupku tidak berarti. Ya, meskipun anak-anak hampir tidak pernah meminta nasihat, tetapi ketika saya mendengarkan mereka punya masalah, saya telepon mereka atau saya pikirkan, adakah suatu solusi untuk menolong mereka. Dan kalau saya terpikir sesuatu, saya akan telepon mereka. Kamu ngalami ini gimana, udah beres belum? Ya, belum, Pak. Nih, kamu mesti lakukan ini, A, B, C, seperti ini. Ya. Anak yang kedua, dia mau renov rumah. Saya pikirkan, saya tanya, gimana kamu mau renovnya? Ya. Dia bilang gini. Saya pikirkan, kayaknya kurang bagus deh. Bagaimana kalau gini? Oh iya, benar juga, Pak. Ya. Jadi, saya lakukan itu sekalian. Jadi, saya tidak merasakan hidupku tidak berarti. Tetapi satu hari saya tiba-tiba bangun tidur itu, saya merasakan, aduh, wah hidup cuma seperti ini. Ya, hidupku nggak berarti. Lalu tiba-tiba Tuhan bicara sama saya. Kalau saya mengatakan Tuhan bicara sama saya, itu bukan yang akan saya mendengar. Ya, itu saya merasakan dalam hati saya. Ketika Tuhan memunculkan, apa yang saya maksudkan dengan Tuhan berbicara? Ketika Tuhan memunculkan ayat firman Tuhan pada saya anggap Tuhan lagi bicara sama saya. Ya, itu yang saya sebut Tuhan bicara sama saya. Ya. Lalu kemudian Tuhan berikan ini dan saya renungkan, saya jadikan khotbah pada pagi hari ini. Ya, apa yang membuat hidupmu jadi berarti? Ini saya ambil dari kisah. Nah, ini kisah apa? Sudah tentu
kira-kira bisa punya gambaran. Ya. Ini kan saya nggak lihat ada apa enggak. Jadi kalau sini nggak muncul, sudah bilang sama saya ya. Karena saya nggak mau ke sana begitu. Nah, ini kisah apa? Lukas 10 ayat 38. Baca sama-sama, 2, 3. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Terus, 2, 3. Nah, enggak usah. Nah, Yesus datang ke rumah Marta Maria. Ya. Saudara perlu tahu bagaimana hubungan Yesus dengan keluarga ini. Di dalam Injil Yohanes 14 yang kelima dikatakan, Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Ya. Jadi sudah tahu Yesus mengasihi mereka, tiga-tiganya. Ya. Mengasihi Marta, mengasihi Maria, mengasihi Lazarus. Mereka dikasihi Tuhan. Dan tentunya Tuhan merasa nyaman tinggal bersama mereka. Jadi waktu tiba di sana, Tuhan memilih tinggal di rumah itu. Karena memang dia mengasihi. Sampai dikatakan, Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya yaitu Maria dan Lazarus. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Yesus. Enggak, yang merah itu kita baca sama-sama. 2, 3. Maria ini duduk dekat kaki Yesus dan terus mendengarkan perkataannya. Ya, itu yang dilakukan oleh Maria. Maria duduk dekat kaki Yesus dan terus-menerus mendengarkan perkataannya. Artinya apa? Dia nggak terganggu dengan dering HP. Dia nggak terganggu dengan vibrate-nya HP. Kenapa? Karena waktu itu memang belum ada HP. Ya, dia nggak terganggu sekalian. Kalau zaman sekarang saudara berbincang dengan teman saudara, maka sering-sering lagi bicara asik-asik, tiba-tiba dia ambil HP-nya, dia lihat lagi. Mungkin dia balas, dia taruh. Ngomong-ngomong lagi, bergetar lagi, dia lihat lagi. Ya. Bahkan bukan cuma waktu sudah lagi bertamu, kadang-kadang di gereja pun begitu. Terus kalian, ya, entah dering, entah kadang-kadang saya pernah dengar, Shopee. Ya. Begitu sekalian, ya. Saudara jangan tersinggung, karena saya sedang berbicara jemaat yang ada di gereja lain, bukan di gereja ini, saudara sekalian. Kalau di gereja ini saya nggak pernah dengar, saudara sekalian. Ya, nah itu yang terjadi, saudara sekalian. Ya, dia nggak terganggu, dia terus-menerus mendengar perkataan Tuhan. Ketika saudara mendengar kalimat ini, orang yang terus-menerus mendengarkan perkataan seseorang, artinya apa? Dia tertarik dengan perkataan-perkataan orang itu. Yang pertama. Yang kedua apa? Dia merasa perkataan orang itu berbobot, berguna. Ya, nggak cuma ngalor ngidul nggak ada ujungnya. Enggak. Perkataannya berguna. Lain kalau perkataannya cuma ngalor ngidul, nggak ada, cuma ngomongin kejelekan orang. Saya pernah bertemu dengan teman saya. Itu teman saya persekutuan. Ya, persekutuan paduan suara. Waktu itu saya lupa kenapa saya ketemu dia. Dia seorang wanita. Ya, kira-kira kami berbincang-bincang 1 jam lah. Selama 1 jam sekalian, dia bisa berbicara mengenai kejelekan semua hamba-hamba Tuhan. 1 jam sekalian. Ya, saya lupa kenapa kok bisa begitu lama ngomong sama dia. Ya, 1 jam. Dan dia bisa tahu kejelekan banyak hamba-hamba Tuhan. Saya pikir ini kurang kerjaan kali ya. Ya, seperti itu sekalian. Pasti saudara nggak betah. Ya, cuma saya lupa kenapa saya betah 1 jam di situ waktu itu. Ya, saya lupa. Ya, jadi kalau saudara terus-menerus dengar, artinya tertarik sama orang itu, suka sama orang itu, tertarik sama perkataannya, ya, merasakan kalimat-kalimatnya itu berbobot, berguna buat saudara, sehingga saudara terus-menerus. Demikian juga kenapa Maria seperti itu, saya rasa seperti itulah yang dia rasakan. Sehingga dia terus-menerus mendengarkan perkataannya. Ini sampai ditegaskan dalam Alkitab, terus-menerus mendengarkan perkataannya. Artinya dia serius mendengar perkataan itu. Sama seperti saudara sekarang, serius mendengarkan perkataan Tuhan lewat hambanya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Terbukti dari mata saudara semuanya kemari. Mata saudara ke depan. Pasti ke depan, karena matamu ada di depan, nggak di belakang. Ya. Nah,
Lalu kemudian, nah siapa Maria ini? Di dalam Injil Yohanes 11 ayat 1-3 dan Lukas 7 ayat 38 dikatakan, Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. So ingat dong kisah itu, ya, meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur, menyeka dengan rambutnya. Ini satu perbuatan yang sungguh-sungguh menunjukkan kasih yang sangat dalam sekali. Karena bagi wanita, rambut itu adalah mahkota sekalian, mahkota. Sebetulnya bukan hanya bagi wanita, saya pikir seharusnya bagi pria pun rambut adalah mahkota. Ya, saya baru menyadari kalimat itu ketika rambutku sudah mulai hilang. Ya, saya baru merasakan, oh ini loh yang dimaksud dengan rambut mahkota. Sekarang mahkotaku sudah hampir mulai lenyap sekalian. Ya, saya agak menyesal sih, tapi memang menyesal kemudian tidak berguna sekalian. Paling-paling saya pakai make up terhadap rambut saya seperti saudara wanita pakai make up dalam wajah di wajahnya, sehingga walaupun wajahnya mungkin kusam tiba-tiba jadi kinclong kalian. Karena engkau memakai make up. Enggak apa-apa, enggak apa-apa ya. Saudara pakai make up itu lebih bagus ya. Datang ke gereja kalau bisa kinclong semua. Bagus sekalian. Meskipun mesti keluar biaya dong, mesti beli ya. Masa minta sama teman, kan enggak mungkin. Jadi that's okay sekalian. Saya ini pakai, saya nggak usah bilang pakai apa. Kalau saudara mau tahu, entah beli sama saya, ya. Ya supaya sekedar menolong lah sedikit, ya. Supaya ya lebih mudah 5 tahun lah daripada sebenarnya. Nah, lalu memberikan minyak mur. Saudara ingat ketika Maria itu memberikan minyak mur, itu nggak disemprot. Kalau saudara pakai minyak wangi, set, ya. Dan nggak kayak menyemprot baygon kan. Kalau baygon, saudara nggak pernah sebelum minyak wangi, nggak pernah kan jual, seret. Ya, kan gitu, dikit-dikit. Tapi Maria ketika dia memberikan minyak mur, dia rasa, terlalu lama ini kalau saya kelamaan, dipecahin atasnya. Supaya waktu dia tuang, tertuang semua. Sampai, dan itu minyak mahal sekalian. Sampai ada yang komplain. Kenapa itu minyak itu yang berharga itu seperti itu. Tapi kenapa dilakukan itu? Itu tanda sebuah cinta yang luar biasa. Kasih yang luar biasa. Kenapa bisa begitu? Kok bisa? Karena dia sudah merasakan menerima cinta yang luar biasa dari Tuhan. Makanya dia bisa seperti itu. Ya. Nah, itu mengenai Maria ini. Kemudian, sedangkan Marta, yaitu adiknya, sibuk sekali melayani. Dia keluar masuk dapur, dia masak macam-macam, ya, capcay, puyonghai, ikan gurame asam manis, apalagi kodok goreng, ayam kacang polong gua. Enggak, saya enggak punya restoran, enggak. Ya. Nah, dia sibuk sekali. Saya tanya saudara, melayani itu baik apa enggak? Baik ya. Melayani, apalagi melayani Tuhan, baik apa enggak? Sangat baik sekalian, sangat baik. Ya. Menurut saudara, mana lebih baik? Marta atau Maria? Marta sibuk, capek kan? Maria cuma duduk di situ. Menurut saudara, ini jangan sudah jawab karena engkau sudah baca Alkitab ya. Enggak. Anggap saudara enggak tahu ini kisah. Lalu saudara melihat kejadian yang sebenarnya. Menurut saudara, siapa yang lebih baik? Marta atau Maria? Karena sibuk melayani. Ini cuma duduk saja. Ngobrol. Loh kok males banget? Ya. Kalau kita nggak tahu kisahnya ini, kita nggak tahu, nanti kita lihat ya, kenapa bisa begitu, kita akan puji Marta sekalian. Saya nggak bilang Marta itu nggak baik. Enggak. Karena ketika ada tamu, dan lalu tuan rumah melayani, apalagi sibuk, capek, bikin yang terbaik, dia tidak salah. Itu benar sekalian. Ya, itu tanda dia menghormati orang yang datang. Saudara kalau ke rumah orang, ya, lalu baru 15 menit datang kue, datang Coca-Cola,
Mau pulang, ditawarin makan. Itu artinya engkau dihargai. Ya, engkau disukai. Tapi kalau udah 1 jam ngobrol sampai kering, aku aja nggak muncul. Ya, itu artinya engkau diharapkan cepat-cepat pulang. Ya, gitu loh. Nah, masa sibuk melayani? Saya tanya saudara, orang kalau melayani Tuhan, senang apa enggak? Di sini ada pelayan Tuhan kan? Saya melayani Tuhan. Yang tadi asyir, kolektan, melayani Tuhan. Menurut saudara, orang yang melayani Tuhan itu senang apa enggak? Senang ya? Tapi Marta enggak loh. Waktu dia udah melayani begitu, dia bilang begini, dia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Saya tanya saudara, Marta itu sedang jengkel sama siapa? Maria ya? Maria ya? Ibu Eva, tolong bantu saya. Bantu saya. Biasanya pria, hari ini saya meminta wanita. Ya, ini kan namanya contoh, berarti jadi siapa aja nggak apa-apa ya, gitu loh. Ya, ini Marta. Ini Marta. Yang ini apa? Febe. Ini Maria. Ya, yang lagi duduk diam itu. Nah ini Pastor Sugi, Tuhan Yesus. Ya, sekarang kamu ngomel. Enggak, kamu jengkel enggak? Jengkel sama siapa? Tunggu dulu. Kamu jengkel enggak? Ini Marta nih. Hah? Maria. Terus ini cerita yang sebenarnya nih. Cerita yang sebenarnya dia diam aja. Kamu jengkel. Umumnya orang bagaimana kalau jengkel? Jengkel datang dong. Datang. Terus ngomong yang keras. Gitu ya. Normalnya gitu ya. Dalam kejadiannya gimana? Marta kemana? Marta ke Tuhan Yesus. Ayo ke Tuhan Yesus. Terus ngomong apa? Enggak, di situ kita udah baca kan. Ya baca itu. Ya, oke, thank you. Marta itu jengkel sama siapa? Seharusnya kalau Marta jengkel sama Maria, yang dia mesti tegur siapa? Maria mestinya. Tapi yang ditegur siapa? Yesus. Ya. Dia mendekati Yesus. Enggak dari jauh Tuhan. Dia enggak bilang ini. Apa? Mar, tolong dong Mar. Capek aku. Gitu. Ataupun kalau dia mau ngomong sama Yesus, dia bilang, Tuhan Yesus, tolong dong ngomongin dong saudara aku. Ya, capek lu aku harus orang diri. Gitu. Enggak lu. Kira-kira ketika saudara membaca ini, Tuhan tidak akan kau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri. Suruhlah dia bantu aku. Kira-kira menurut saudara, ini cuma kira-kira ya, asumsi ya, karena kan enggak dituliskan. Kira-kira nadanya itu santai, Tuhan Yesus tolong dong, atau agak keras? Agak keras. Nggak ada orang jengkel, marah, Tuhan Yesus tolong dong, suruh Maria. Nggak ada. Dia pasti ngomong, Tuhan Yesus, kenapa kamu biarkan saya seorang diri melayani? Suruh dong Maria bantu aku. Jadi dengan kejadian itu, kira-kira menurut saudara, dia ini jengkelnya sama Maria atau jengkel sama Tuhan Yesus? Sama dua-duanya sih. Sama dua-duanya, ya dong. Tapi lebih jengkel kepada siapa? Lebih jengkel kepada Tuhan Yesus apa lebih jengkel kepada Maria? Halo? Yang dia tegur siapa? Dia lebih jengkel sama siapa? Menurut saya, dari konteks ini, dia lebih jengkel sama Tuhan Yesus. Kalau dia cuma jengkel sama Maria, dia langsung aja ke Maria. Mar, masa diam-diam aja, bantu dong. Enggak, yang dia datang ke Tuhan Yesus. Ya, berarti menurut saya,
Dia itu lebih jengkel sama Tuhan Yesus. Dia ngomong begitu. Nah, tapi untungnya Tuhan Yesus itu bukan kayak kita, ya. Kalau Tuhan Yesus kayak kita, misalnya saya jadi Tuhan Yesus di situ, maksudnya bukan Tuhan Yesus, seperti posisi itu, saya akan bilang, kok saya yang dimarahin? Kan dia yang nggak bantu, masa saya yang dimarahin? Kan saya tamu. Gitu. Ya kalau saya seperti itu. Lalu untungnya kan dia Tuhan Yesus, jadi dia nggak marah, kan dia sabar kan. Tuhan Yesus selalu mengampuni orang kan? Ada amin? Berapa kali dia mengampuni orang? Kalau orang salah sama dia? 77 kali. Artinya dia maha pengampun. Ya, oleh karena itu sekalian, kalau kita bawa kepada hidup kita masa kini, memang kadang-kadang kita masih berdosa. Ya, betul sekalian. Oh, saya mau udah dosanya udah nggak terampuni dah. Enggak sekalian. Karena Tuhan Yesus selalu mengampuni. Ada amin. 70 kali 7. Bukannya 490. Itu artinya senantiasa mengampuni. Karena dia mengampuni itu sejak salib. Sejak salib sampai detik ini, sampai besok, sampai kapanpun, dia selalu mengampuni. Kalau dia selalu mengampuni, maka kita, meskipun kita masih bisa berbuat dosa, tapi di hadapan dia, kita tidak pernah menjadi orang berdosa. Nggak pernah. Sekali aja dia nggak mengampuni hari itu, kalau hari ini kita berdosa, dan hari ini dia tidak mengampuni kita, maka hari ini kita menjadi orang berdosa. Dan kalau hari ini kita masih menjadi orang berdosa, kita mati hari ini, kita masuk neraka. Tapi puji Tuhan, dia adalah Tuhan yang selalu mengampuni kita. Sehingga kita tidak pernah menjadi orang berdosa. Tapi selama-lamanya kita sudah menjadi orang benar. Dan sekali menjadi orang benar, selama-lamanya kita adalah orang benar. Ya, selalu. Lalu setelah itu Tuhan gak marah. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Dia tegur Marta. Ya. Dia nggak bilang begini, saudara. Aduh iya, sorry ya Maria ya. Marta ya, sorry. Saya sampai nggak sadar lu. Kamu repot sendirian. Mar. Tolong dong, adikmu itu. Oh kok di situ, sini kan Marianya lagi duduk sini. Ya. Dia nggak bilang begitu. Malah dia bilang, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Nah, di dalam terjemahan TPT Translation, Tuhan bilang begini, Marta, Marta yang saya cintai. Dalam bahasa Inggrisnya, my beloved Marta. Sampai dia ngomong, Marta, Marta yang saya cintai. Mengapa kamu kesal dan bermasalah, ditarik oleh banyak gangguan ini? Ternyata sekalian, waktu seseorang yang melayani Tuhan, ternyata bisa jengkel loh, bisa marah loh. Bisa nggak? Ya. Saya sedang melayani Tuhan, menurut saya. Tadi para usher dan sebagainya, mereka sedang melayani Tuhan dalam bidang itu. Ya. Ternyata melayani Tuhan tuh bisa jengkel loh, bisa kesal loh, menurut konteks ini. Ya, kalau saya interpretasikan seperti itu. Dan buktinya Marta melayani Tuhan, dia jengkel, dia kesal, dia marah sekalian. Karena nggak ada yang bantuin dia. Walaupun sebenarnya seharusnya kalau orang sudah melayani Tuhan, orang lain mau bantu kek, nggak bantu kek, yang penting kan saya melayani Tuhan. Ada amin. Ya kalau orang lain bantu, puji Tuhan dong. Kita jadi lebih ringan kita punya pekerjaan. Tapi kalau sampai nggak ada orang yang bantu, kan mungkin bukan berarti dia nggak mau bantu atau dia gimana. Ya bisa aja dia nggak tertarik dengan pekerjaan itu. Ya pasti dia nggak bantu kita dong. Ya sudah, nggak apa-apa. Ya, yang penting kan kamu kan nggak ada yang paksa kamu mengerjakan melayani Tuhan. Emang kamu ada orang paksa? Enggak. Tuhan aja nggak paksa kita melayani dia. Itu kan karena kamu merasa kamu kepengen melayani Tuhan. Seperti waktu Maria melayani Tuhan dengan kasih minyak itu segala macam. Kan nggak ada yang suruh dia. Ya, dia mau sendiri mengorbankan sesuatu. Jadi nggak usah jengkel. Nah, lalu setelah itu, ya, my beloved Martha. Jadi meskipun menurut Tuhan itu
ya kamu terlalu khawatir, terlalu sibuk untuk hal yang kurang penting lah. Tapi Tuhan nggak marah, nggak marah. Waktu kita mengerjakan hal-hal yang menurut Tuhan kurang penting, Tuhan nggak marah. Bahkan Tuhan tetap berkata, my beloved son, my beloved daughter. Artinya apa? Selama-lamanya selalu kita ini adalah anak-anak Tuhan yang dicintai Tuhan. Amin. Ya tepuk tangan dong. Ya. Kan supaya rame. Ya kan sudah tahu, kalau rame, pendeta bergairah. Aduh, kalau pendeta bergairah, maka dia khotbah cepat. Ya. Nah, lalu sebentar. Lalu Tuhan bilang gini, waktu dia udah tegur Marta, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Aneh nggak? Masa orang cuma duduk diam ya malah yang dipuji? Masa yang kerja capek-capek melayani, kok nggak dipuji? Malah agak ditegur lagi sama Tuhan. Dulu saya pikir, gimana sih? Ya saya tahu sih, saya paham dong bahwa bersekutu sama Tuhan baik, penting, ya. Mungkin berdoa, mungkin baca Alkitab kalau kita mau terjemahkan, kan baik semua. Tapi saya heran, kenapa yang model begitu, kok Tuhan seolah-olah Tuhan anggap ini loh yang penting, melayani nggak penting, seolah-olah begitu. Saya heran sekalian, saya heran, ya. Nah, lalu Maria tidak ambil daripadanya. Nah, dari terjemahan New Living Translation, dikatakan begini, hanya ada satu hal yang patut dikhawatirkan. Hanya ada satu, nggak banyak. Hanya ada satu hal yang patut dikhawatirkan, kalaupun kamu mau khawatir. Maria telah menemukannya. Dan itu tidak akan diambil daripadanya. Maria telah menemukannya. Apakah saudara sudah menemukannya? Apakah saya sudah menemukannya? Apakah kita sudah menemukannya? Maria telah menemukannya. Garis baik-baik kata itu. Maria telah menemukannya. Ketika saudara kehilangan sesuatu, lalu satu saat akhirnya saudara menemukannya, itu caranya bisa dua macam. Yang pertama adalah saudara mungkin ada tiga. Yang pertama, saudara sengaja mencari-cari, akhirnya ketemu. Atau yang kedua, saudara tanpa sengaja menemukannya. Dulu anak saya, si Kaleb itu pernah kehilangan SIM. Dan dia baru sadar SIM-nya hilang itu 1 bulan kemudian. Dia cari, nggak ketemu. Di mana sih? Di kamar saya. Saya bantu cari, nggak ketemu. Kalau saya iseng-iseng geser dia punya jok panjangnya itu, keselip di sampingnya. Ya. Jadi dia mencari, nggak ketemu. Saya tanpa sengaja menemukannya. Atau akhirnya kan si Kaleb ketemu. Karena apa? Saya beritahu dia, tuh di situ SIM kamu. Artinya ada orang yang menemukannya, lalu kasih tahu saudara, itu loh, di situ loh. Saya tidak tahu saudara sudah menemukan hal ini atau belum. Kalau sudah, it's okay. Kalau belum, saya merasa telah menemukannya. Hari ini saya kasih tahu saudara, ini loh. Tuhan udah bilang, hanya satu saja yang perlu. Hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Tuhan nggak bilang, yang perlu itu apa, ini, itu. Tuhan nggak terjemahkan. Seolah-olah, ya sudah. Kan nanti kan Tuhan tahu, ada orang yang baca itu ayat. Kita baca itu ayat. Tapi Tuhan nggak jabarkan apa sih yang perlu. Tuhan cuma kasih contoh, Maria tuh ngapain. Ya, ngapain. Kalau kita pakai kata yang umum kita kenal, bersekutu dengan Tuhan. Tentang caranya, masing-masing beda-beda. Ada orang bersekutu dengan Tuhan waktu dia baca Alkitab. Ada orang waktu baca Alkitab dia bilang, aduh tadi saya baca itu nangis loh saya. Kayak gitu. Ada orang yang lagi nyanyi, ya
Dia nangis, dia baca liriknya, eh, Tuhan mencintai dia nangis. Saya pernah berbicara dengan teman saya bilang ketika saya main gitar, bernyanyi, saya bisa nangis loh. Dia bilang, saya enggak. Terus saya baca Alkitab, saya bisa nangis. Ya. Jadi beda-beda. Beda-beda. Jadi terserah saudara masing-masing, ya, bagaimana saudara bisa menikmati persekutuan dengan Tuhan. Dulu Pak Beni sering ngomong soal menikmati Tuhan. Menikmati Tuhan. Saya renungkan perkataan itu, waktu itu saya nggak mudeng. Ya, nggak begitu paham lah. Karena saya baru lebih mengerti sekalian. Ya, tentang menikmati Tuhan. Gitu loh. Jadi ketika Yesus datang, mereka sama-sama senang dong. Marta senang, Maria senang. Ya. Tapi kedua orang itu meresponi kehadiran orang yang dia cintai dengan cara yang berbeda. Yang satu sibuk pelayanan, yang satu hanya duduk saja. Berbeda sekalian, berbeda. Ya. Kita nggak boleh menilai mana yang lebih baik, Marta atau Maria. Tetapi tentunya kita bukan ingin mencari pujian dari Tuhan. Ya. Oh, kayak Maria supaya saya dipuji Tuhan. Bukan begitu. Bukan begitu sekalian. Yang penting adalah apa? Maria telah menemukan yang terbaik yang tidak bisa diambil daripadanya. Ya, dikatakan seperti itu. Nah, saya tanya saudara. Nah, ini pertanyaan yang mungkin perlu sudah pikirkan. Saya tanya saudara, melayani Tuhan itu baik gak? Baik ya. Melayani Tuhan itu perlu atau tidak? Siapa yang bilang melayani Tuhan itu perlu? Angkat tangan. Oke. Siapa yang bilang tidak perlu melayani Tuhan? Nggak ada. Ya. Berarti lebih banyak yang mengatakan kita perlu melayani Tuhan. Bagaimana kalau saya katakan Tuhan tidak perlu dilayani? Bagaimana kalau saya katakan itu? Bisakah Anda menerima sebuah statement seperti itu? Tuhan tidak perlu dilayani. Masa sih Pak? Ada ayatnya Pak. Kan begitu kan, anak Tuhan kan. Kalau ada ayatnya, it's okay. Tuhan Yesus bilang, aku datang bukan untuk dilayani. Aku datang untuk melayani. Ketika Tuhan ada di rumahnya Sakeus, Sakeus melayani nggak? Maksud cuma kasih kuaci, sama kacang? Pasti enggak dong. Ada satu pribadi yang fenomenal, mau datang ke rumah dia, orang berdosa, pasti dia layani. Kalaupun dia nggak punya makanan, misalnya, saya nggak tahu dia punya istri apa enggak, karena nggak diceritakan. Ya, paling enggak dia telepon dong. Dia telepon apa? Dia telepon Xiao Aciap misalnya. Ya, pesan macam-macam makanan. Ya, waktu itu nggak pakai Gojek. Kenapa? Belum ada Gojeknya. Ya, dia jangan ambil HP saya. Ya, dia pesan makanan, dia melayani. Lalu sudah tahu kisahnya kan? Setelah itu tiba-tiba dia bertobat. Jadi, nah itu contoh. Contoh kedua adalah ketika perempuan yang di sumur itu memberi, karena diminta oleh Tuhan Yesus, dia memberikan air minum Tuhan Yesus. Ya, berarti dia melayani Tuhan, walaupun hanya kasih air minum. Saya tanya saudara, menurut saudara, siapa melayani siapa? Apakah Sakeus yang melayani Tuhan, atau Tuhan yang melayani Sakeus? Atau itu perempuan di sumur itu melayani Tuhan, atau Tuhan yang melayani dia? Renungkan baik-baik. Renungkan baik-baik. Ya. Kalau Tuhan sangat ingin dilayani, kenapa dia mesti ke dunia? Di sorga itu berlaksa-laksa malaikat yang siap melayani dia setiap hari. Ngapain dia turun ke dunia? Bahkan manusia nggak mau terima dia. Bahkan manusia bilang suruh salibkan dia. Tapi kenapa dia mau turun ke dunia? Untuk melayani. Apakah melayani Bapa? Enggak. Dia turun ke dunia bukan karena dia melayani Bapa. Enggak.
Dia cuma bilang, padaku ada makanan lain yang kamu nggak kenal. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Saya tanya saudara, sekarang ini saya sedang melayani siapa? Saya sedang melayani Tuhan atau saya sedang melayani saudara? Saya sedang berkhotbah untuk Tuhan atau saya berkhotbah untuk saudara? Berarti saya sedang melayani siapa? Saya sedang melayani saudara. Saya sedang melayani jemaat. Saya sedang melayani manusia. Oh, tadi di bawah ada diakon, diakones nyambut saudara. Kasih salam, kayak senyuman, kasih kyonghi, minta angpau. Itu melayani siapa? Ada yang minta angpau tadi pengerja? Nggak ada ya? Jangan senang dulu. Pulangnya. Datangnya nggak minta, tak pulangnya. Ya. Nah, jadi sedang melayani manusia, saudara sekalian. Kita ini dipanggil bukan untuk melayani Tuhan. Tuhan kalau perlu pelayanan, dia punya laksana malaikat. Kenapa mesti kita? Yang disuruh-suruh juga susah. Kalau malaikat dia cuma bilang, 1000 malaikat sini, datang. Kita susah. Sini aku melayani Tuhan. Jangan kata suruh melayani Tuhan. Lagi kumpul makan. Doa dong, dia aja Tuhan. Cuma suruh doa aja, lempar. Tapi misalnya, kalau ada seseorang bilang, nih, angpau nih, 1 juta. Nggak akan dia bilang, dia aja Tuhan. Nggak bakalan. Langsung disamber. Kemarin kita keluarga lagi ngumpul, keluarga besar, yang kecil-kecil kan dikasih angpau. Anak saya yang paling, cucu saya yang paling kecil itu kan digendong sama mamanya. Ya, dia muter kan ke kita punya saudara. Kasih angpau. Dia bisa ngambil, Ustaz. Semua kira-kira 10 kali ada ya. Lebih kali 10. Set. Saya videoin. Set. Gitu. Saudara kalau tertarik sama videonya, beli. Ya, dia ambil. Saudara bisa bayangkan, emang dia udah ngerti duit. Tapi baru umur 5 bulan aja udah suka sama duit. Ya. Nah itu. Jadi artinya apa? Artinya kita bukan melayani Tuhan, kita melayani manusia. Tuhan nggak panggil kita untuk melayani dia, enggak. Petrus ikut saya. Aku akan jadikan kamu sebagai penjala manusia. Melayani siapa? Manusia. Bukan Tuhan. Anda terkejut dengan itu? Anda mikir. Ya Pak, tapi kan kita perlu melayani Tuhan. Ketika saudara melihat orang susah, saudara mampu, saudara bantu, mungkin uang, mungkin apa, mungkin doa, Anda sedang melayani siapa? Tuhan kah? Manusia. Saudara sedang mengunjungi orang sakit, itu manusia. Saudara tidak mungkin mengunjungi Tuhan karena Tuhan nggak pernah sakit. Oh gitu Pak ya, gitu Pak ya. Nah, tapi untuk menjawab, saudara punya perasaan yang masih kacau. Kalau gitu apa kita nggak mesti melayani Tuhan, Pak? Kita kan juga mesti melayani Tuhan, Pak. Nah, saya tolong saudara. Tuhan Yesus bilang begini, ketika aku lapar, kamu kasih aku makanan. Ketika aku telanjang, kamu kasih aku pakaian. Ketika kamu dalam penjara, kamu datang kunjungi aku. Mana nggak pernah? Nggak pernah. Ya pasti nggak pernah dong. Masa Tuhan sakit? Masa Tuhan telanjang? Kecuali waktu dia disalib. Masa Tuhan lapar? Ya lapar sih, tapi ada murid-muridnya. Tapi Tuhan bilang apa? Barang apapun yang kau lakukan pada salah seorang yang paling hina ini, kamu sedang melakukannya untuk aku. Jadi bukan berarti kita nggak melayani Tuhan, kita melayani Tuhan. Tapi bukan melayani Tuhan seperti yang kita pikirkan. Waktu kita melayani Tuhan, melayani jemaat, mungkin cuma kasih salam, kayak senyum, kita lagi melayani Tuhan itu. Meskipun pada faktanya kita lagi melayani manusia, lagi melayani jemaat. Ada amin. Karena itu, kalau engkau ingin melayani Tuhan dengan baik, layanilah manusia dengan baik. Kalau engkau ingin melayani Tuhan dengan baik, untuk kasih salam,
Kasih salam dengan serius. Jangan shut. Nah, serius. Sambil tersenyum. Kalau engkau bukan tipe orang yang gampang tertawa, ya lebarin dikit lah mulutnya. Gitu ya. Senyum. Itu melayani Tuhan yang terbaik sekalian. Ya. Nah, jadi nah, tapi itu kan melayani Tuhan. Tapi lihat dong yang terakhir nih ya. Apa yang Tuhan bilang? Contoh apa? Maria itu duduk di Yesus dan terus-menerus mendengarkan perkataannya. Maria menyambut Yesus dengan memberikan dirinya, memberikan waktunya. Marta melayani Tuhan dengan memberikan pekerjaannya. Itulah sebabnya kenapa persembahan Habel dan Kain berbeda. Kenapa persembahan Habel diterima oleh Tuhan dan persembahan Kain tidak diterima oleh Tuhan. Karena Kain memberikan hasil pekerjaannya. Tapi ketika Habel mempersembahkan domba, itu seumpama dia sedang mempersembahkan sebuah kehidupan sama Tuhan. Kita tidak perlu memberikan pekerjaan kita sama Tuhan. Nggak perlu. Artinya untuk melayani dia memberikan pekerjaan. Ya. Bukan itu. Tapi kita memberikan hidup kita. Makanya Roma 12 itu bilang apa? Persembahkanlah dirimu. Sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan pada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bukan dikatakan persembahkanlah sesuatu yang kau bisa berikan. Bukan itu. Persembahkanlah hidupmu. Artinya berikan hidup saudara sama Tuhan. Caranya ya nanti Tuhan kasih tahu lah. Masih tahu lah. Ya. Ketika saya menemukan ini saya berpaham. Oh, itulah sebabnya kenapa aku kadang-kadang bisa merasakan hidupku tidak berarti. Karena rupanya aku belum benar-benar melakukan seperti yang Maria lakukan. Duduk diam dari kaki Yesus. Terus menerus mendengar perkataannya. Kalau engkau saat ini sedang merasakan hidupmu kurang berarti, coba renungkan kembali. Ingat-ingat kembali. Mungkin, jangan-jangan, kau sedang kurang duduk di kaki Tuhan. Dan kau sedang kurang terus-menerus mendengarkan perkataannya. Sebab, kalau orang mau mendengar perkataan Tuhan, hidupnya pasti berubah. Sakius cuma dengarkan perkataan Tuhan sebentar aja, hidupnya berubah. Itu perempuan Samaria, cuma dengarkan perkataan Tuhan sebentar aja, hidupnya berubah. Apalagi kita yang udah tiap minggu dengar perkataan Tuhan, khotbah, hidup kita pasti berubah. Ada amin. Ya, apalagi kita di sini semua kita mendengarkan ajaran yang sehat. Tidak mungkin kita tidak berubah sekalian. Tidak mungkin. Ya, mungkin tiap orang berbeda-beda, tapi kita pasti berubah. Kita sudah memasuki bulan Februari. Minggu demi minggu akan berjalan terus. Ya. Tentunya Tuhan inginkan saudara bisa menikmati perjalanan bersama dengan Dia. Bukannya sekedar bilang, hidup kok begini-begini aja, begini-begini aja. Ya. Mungkin dalam hal tertentu cuma begitu saja. Dalam finansial saudara cuma segitu saja. Dalam kesehatan banyak kekurangan. Dalam keluarga masih banyak yang kurang harmonis. Mungkin seperti itu. Tapi jangan lihat itu keadaan itu yang membuat engkau menjadi manusia yang tidak berarti. Tidak. Kalau engkau punya persekutuan yang benar dengan Tuhan, kau terus mendengar perkataannya, meskipun ada banyak kekurangan masih dalam hidupmu, kau akan selalu merasakan hidup saya berarti. Bukan karena aku lakukan sesuatu, bukan karena aku punya sesuatu, sama karena aku dekat dengan Tuhan. Dialah hidup jadi bab Dia hidup. Yesus sudah hidup loh. Yesus sudah hidup. Makanya tidak mungkin hidup kita jadi nggak berarti. Karena Yesus hidup, hidup kita pasti berarti sekalian. Saya betul-betul bahagia ketika saya menemukannya.
Saya belum pernah menemukan ini. Saya tahu, udah lama saya tahu. Bersekutu sama Tuhan, saya tahu. Tapi kadang-kadang kita merasa tahu, tapi kita ternyata belum menemukannya. Dan saya baru menemukannya, sekalian. Oke, saya undang pemusik. Kita akhiri ibadah kita. Nyanyikan lagu itu tadi, sebab dia hidup. Dengan speed yang cocok ya, dengan speed yang sebenarnya. Saya nggak tahu. Mulai. Jemaat, bangkit berdiri. Hari esok, sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup, sebab dia hidup, sebab dia hidup. Hari esok, sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Kali lagi. Sebab dia hidup, ada hari esok, sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Haleluya. 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 Terima kasih buat berkat Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Engkau masih berbicara terus kepada kami Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, aku berdoa supaya setiap kami semua, kami betul-betul bisa memahami apa yang perlu dalam hidup kami. Yaitu duduk dekat kaki Tuhan dan terus-menerus mendengarkan perkataan Tuhan. Kiranya Engkau menolong setiap kami untuk menemukan hal itu Tuhan. Sehingga kami tidak pernah lagi merasakan suatu hidup yang tidak berarti. Tapi sampai kami pulang kembali nanti, kami terus-menerus setiap hari merasakan hidup kami berarti ya Tuhan. Bukan karena hal-hal yang kami kerjakan, bukan karena hal-hal yang kami miliki, bisa peroleh, tapi semuanya karena kami bisa menikmati Engkau dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, setelah ini kami akan pulang kembali tempat tinggal masing-masing. Saya percaya hari esok adalah hari yang penuh harapan. Karena kebajikan kemurahan belaka akan terus-menerus mengejar hidupmu. Angkatlah kedua tanganmu, pulanglah semua jemaat, bawalah berkat Tuhan yang indah ini, yang melimpah ini, kasih sayang, cinta, berkat anugerah dari Allah Bapa di surga, dalam cinta kasih anak yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, serta melalui persembahan yang manis dan Roh Kudus akan menyatakan saudara sekalian setiap saat. Sampai Tuhan Yesus dan kembali kedua kalinya menjemput kita di dalam permai, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Selamat hari Minggu, selamat menikmati hari ini.